Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kiwi Jawab. Hari ini akan membahas mengenai perintah yang keenam, yaitu jangan membunuh, Keluaran 20 ayat 13. Kemudian muncul pertanyaan yang sangat sederhana sekali, mengapa membunuh itu adalah tindakan yang terlarang? Dan jawabannya sebenarnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah. Karena hidup itu kudus. Kudus di sini artinya bahwa kehidupan yang kita miliki itu adalah sesuatu yang hanya berasal dari Allah, sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh Allah saja. Tidak ada oknum-oknum atau pribadi-pribadi yang lain yang sanggup menciptakan kehidupan terkecuali Allah sendiri. Itu. Jadi saudara-saudara sekalian, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena hidup itu sakral. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kehidupan itulah dan bukan yang lain yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, ketika kita berurusan atau membahas mengenai kisah penciptaan, yang kita jumpai adalah sebuah kisah tentang bagaimana Allah menciptakan terang sebagai lawan dari kegelapan. Bagaimana Allah menciptakan ketertiban untuk mengatasi kekacauan. Bagaimana Allah menciptakan kehidupan sebagai ganti dari kekosongan. Jadi sekali lagi, kita sebagai manusia harus memandang hidup itu sebagai sesuatu yang sakral. Oleh karena hidup itu adalah sesuatu yang sakral, maka kita sebagai manusia dilarang untuk mempermainkan kehidupan. Kehidupan bukanlah bahan eksperimen atau objek percobaan. Anda boleh mengeksplorasi kehidupan, tetapi tidak boleh apa yang namanya mengeksploitasi kehidupan. Nah, jadi dua alasan inilah yang penting untuk kita pahami. Mengapa kita tidak boleh melakukan pembunuhan? Yang pertama, karena kehidupan itu kudus. Yang kedua, karena kehidupan itu sakral. Bahkan kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, umat Israel dilarang makan darah binatang. Kenapa orang-orang Israel dilarang makan darah binatang? Alasannya sederhana, karena di dalam darah itulah terletak kehidupan. Darah itu adalah nyawa segala makhluk. Demikian yang tertulis di dalam Imamat 17 ayat 14. Dan hal semacam inilah yang membuat orang-orang Israel itu dilarang untuk makan darah. Jadi sekali lagi, kehidupan itu sepenuhnya adalah milik Allah. Mati dan hidup itu adalah hal yang menjadi daerah milik Allah semata. Nah, ini yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Nah, namun kemudian muncul pertanyaan seperti ini. Ya, pertanyaan yang mungkin menggelitik telinga kita. Bila cerita Allah itu berbunyi jangan membunuh, mengapa di dalam Alkitab kita membaca banyak sekali kisah pertumpahan darah? Dan yang lebih mengherankan lagi adalah bahwa sebagian dari pembunuhan tersebut diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Hal yang mungkin menggelitik pikiran kita, hal yang mungkin mengganggu pemikiran kita. Kalau di dalam Perjanjian Lama ada perintah jangan membunuh, kenapa kita melihat begitu banyak kisah-kisah pertumpahan darah di dalam Perjanjian Lama? Dan yang menariknya lagi adalah sebagian dari kisah pertumpahan darah tersebut adalah perintah dari Tuhan sendiri. Nah, dan disinilah kita perlu untuk melakukan telaah yang lebih detail, telaah yang lebih dalam. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, dan kalau kita mempelajari Perjanjian Lama dengan baik, sebagaimana dilakukan oleh para pakar. Jadi para pakar sepakat bahwa
perintah jangan membunuh itu hanya melarang tindakan-tindakan pembunuhan tertentu, bukan perbuatan membunuh dalam arti umum. Jadi ini yang perlu untuk saudara pahami. Jadi jangan membunuh di sini ada batasnya. Bukan di dalam pengertian tidak boleh membunuh di dalam segala sesuatu. Kita diperbolehkan membunuh nyamuk, kita diperbolehkan membunuh kecoa, kita diperbolehkan untuk membunuh bakteri. Nah, itu. Jadi perintah membunuh ini ada batasannya. Nah, jadi tindakan pembunuhan yang punya karakteristik tertentu, bukan perbuatan membunuh di dalam arti umum. Nah, penafsiran semacam ini dikuatkan oleh kenyataan penggunaan kata Ibrani yang muncul di dalam Keluaran tadi yang kita telah baca, Keluaran 20 ayat 13 tadi. Keluaran 20 ayat 13 berbicara mengenai jangan membunuh. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk membunuh ini punya kata dasar ratsak. Kata ratsak itu menunjuk kepada tindakan pembunuhan yang semena-mena dan didasari oleh motif yang egois atau selfish. Itu yang dilarang oleh Tuhan. Jadi jangan membunuh, ini bukan pengertian sekali lagi membunuh di dalam pengertian umum, tetapi membunuh dalam pengertian yang lebih spesifik lagi. Kata ratsak itu menunjuk pada tindakan pembunuhan yang semena-mena dan didasari oleh motif yang egois. Artinya apa di sini? Artinya yang kita lihat di sini adalah yang dilarang oleh Allah adalah tindakan mencabut nyawa yang tanpa disertai alasan yang kuat dan dilakukan dengan cara yang eksesif atau berlebihan. Atau dengan kata lain, kita dilarang untuk membunuh dengan motivasi yang salah dan cara yang salah. Kita dilarang untuk melakukan pembunuhan yang dilakukan tanpa rasa hormat terhadap kehidupan. Ini yang dilarang oleh firman Tuhan. Jadi sekali lagi kata ratsak itu sendiri sudah membatasi. Membatasi arti kata membunuh, bukan membunuh di dalam pengertian umum, tapi membunuh yang dilakukan di atas dasar tanpa adanya rasa penghormatan pada kehidupan. Pembunuhan yang dilakukan dengan motivasi yang salah. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang salah. Inilah yang dilarang oleh Alkitab. Nah, tapi apakah ada sih, kemudian kalau kita mau gali lebih jauh lagi, kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, tapi apa ada sih pembunuhan yang dapat dibenarkan itu? Pembunuhan yang dilakukan dengan motivasi yang benar dan cara yang benar itu apa ada sih? Apakah mungkin sih orang membunuh dan sekaligus menghargai kehidupan? Nah, ini kan sesuatu yang kelihatannya saling bertolak belakang. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Misalkan sederhananya saja, apakah hukuman mati termasuk dalam kategori pembunuhan yang diperbolehkan? Nah, itu. Contoh yang lain lagi, apakah mercy killing atau dalam istilah kedokteran disebut dengan nama eutanasia itu diperbolehkan? Nah, ini kan sesuatu pertanyaan yang tidak gampang untuk dijawab lah, saudara-saudara sekalian. Saya tidak akan tackle semuanya, tapi mungkin saya akan tackle dua kasus penting yang terkait dengan perintah ke-6 jangan membunuh ini pada malam ini. Ya, walaupun masih ada banyak isu-isu yang lain yang perlu untuk di tackle, ada isu-isu yang lain yang mungkin perlu untuk dipecahkan seperti masalah ya seperti yang saya sebut tadi, eutanasia apakah diperbolehkan, abortus apakah diperbolehkan, kalau itu terkait dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.
Dan ada banyak kasus-kasus yang lain yang terkait dengan perintah yang ke-6 ini. Jadi perintah yang ke-6 ini betul cuma satu kalimat, jangan membunuh. Di dalam bahasa Ibrani ya sama seperti dalam bahasa Indonesia, 2 kata. Tetapi aplikasinya begitu luas sekali. Di malam ini, karena keterbatasan waktu, mungkin saya tidak akan membahas semuanya. Ya, saya akan bahas mungkin 1 atau 2 kasus saja. Ya, mungkin yang perlu saya bahas terlebih dulu di sini adalah hukuman mati. Apa? Perintah yang berbunyi jangan membunuh itu ringkas sekali loh ya, seperti yang saya katakan tadi. Cuma terdiri dari 2 kata. Jadi sepintas lalu itu mudah sekali ditangkap. Sepintas lalu kita tidak perlu berpikir panjang. Kita tidak perlu menebak-nebak. Tapi benarkah demikian? Ternyata tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan. Umpamanya saja, coba perhatikan pertanyaan berikut. Bila membunuh itu dilarang, mengapa menurut Alkitab hukuman mati diperbolehkan? Nah itu loh. Benarkah Tuhan sendiri yang menerbitkan SIM? Bukan surat izin mengemudi, tapi surat izin membunuh. Kalau iya, apa dasarnya? Dan apa syaratnya? Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, kalau perjanjian lama, paling sedikit ada 9 kategori kejahatan yang pelakunya dipandang patut dihukum mati. Yakni mereka yang membunuh dengan sengaja. Itu hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan. Itu hukumannya juga hukuman mati. Bertindak sembrono sehingga mengakibatkan kematian orang lain. Jadi, itu juga hukuman mati. Mungkin ini kalau diterapkan di dalam konteks kehidupan masa kini adalah nyetir sembarangan, ugal-ugalan. Akhirnya terjadi kecelakaan. Dan akhirnya ada orang yang meninggal, tewas. Sopir yang suka main HP. Akhirnya kemudian terbalik. Dan kemudian ada orang yang mati. Kalau kita menggunakan hukum perjanjian lama, sopir seperti itu, ya dihukum mati. Melindungi hewan yang pernah menimbulkan korban manusia. Punya anjing, kemudian anjingnya menggigit orang sampai mati, namun anjingnya tersebut dilindungi sedemikian rupa supaya tidak dijadikan RW. Nah, itu juga bisa dihukum mati, saudara-saudara sekalian. Menjadi saksi palsu dalam perkara yang penting. Itu juga berhadapan dengan resiko, konsekuensi hukuman mati. Tindakan penculikan. Nah, itu juga bisa mendapatkan hukuman mati, mencaci atau melukai orang tua sendiri. Nah, ini anak-anak kurang ajar, anak-anak durhaka, itu bisa dihukum mati. Melakukan perbuatan yang amoral di bidang seksual. Nah, itu juga bisa mendapatkan konsekuensi hukuman mati. Melanggar akidah atau aturan agama. Contohnya adalah menghujat nama Tuhan. Nah, itu bisa mendapatkan hukuman mati. Jadi, ada 9 kategori kejahatan besar yang pelakunya itu patut mendapat hukuman mati. Ya. Nah, sekarang akan kita lihat di samping merumuskan jenis kejahatannya. Tadi kita lihat perjanjian lama menyebut ada 9 buah kejahatan. Hukum agama Yahudi juga mengatur jenis dan bentuk hukuman mati. Jadi menurut hukum Yahudi, orang itu bisa dihukum mati dengan 4 jalan. Yang pertama dirajam. Dirajam itu maksudnya dilempari batu sampai mati. Nah, itu seperti yang kita lihat di dalam kasus Akan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru kita juga melihat kasus Stefanus dihukum mati dengan cara dirajam. Kemudian ada yang dibakar, kemudian ada yang dipenggal kepala, dan kemudian ada yang digantung. Nah, ini adalah bentuk-bentuk hukuman mati yang kita lihat di dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita lihat di sini,
Perjanjian Lama tampaknya tidak menolak hukuman mati. Karena di dalam Perjanjian Lama ada 9 kategori kejahatan yang diperbolehkan untuk mendapatkan hukuman mati. Dan di dalam Perjanjian Baru, kita lihat juga Tuhan sepertinya tidak menghalangi hukuman mati yang dijatuhkan atas diri Yesus. Demikian juga kita lihat beberapa rasul pun mendapatkan hukuman mati, seperti kita lihat Yakobus itu dipenggal, dan kemudian ada orang-orang seperti orang-orang penting di dalam masa Perjanjian Baru, seperti Stefanus dirajam sampai mati, dan kalau kita perhatikan lagi nanti dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri kan menurut tradisi dihukum mati dengan cara dipenggal. Jadi kita lihat sepertinya Tuhan tidak menghalang-halangi hukuman mati yang ada di sana. Dan kemudian muncul pertanyaan semacam ini. Kalau Alkitab ini sepertinya memperbolehkan atau mentolerirnya, apakah dengan serta-merta itu berarti bahwa kekristenan juga mesti pro hukuman mati? Jawabannya, ya tidak boleh serta-merta begitu. Sebab tidak semua praktek yang kita baca di dalam Alkitab itu dengan sendirinya absah untuk dipraktekkan dan diterapkan bulat-bulat di zaman dan tempat yang berbeda. Nah, jadi dengan kata lain, situasi kondisi yang dihadapi oleh orang-orang Perjanjian Lama, oleh orang-orang Perjanjian Baru berbeda dengan situasi kondisi yang dihadapi oleh kita dewasa ini. Nah, yang penting di sini adalah dalam kaitannya dengan hukuman mati, inti dan prinsip pokoknya harus kita tetap pegang. Kenapa demikian? Karena yang namanya perintah Allah, yang namanya firman Allah, itu bersifat mutlak. Bersifat kekal. Kekal itu maksudnya tidak dibatasi oleh waktu. Berlaku dulu, sekarang, dan nanti. Selain bersifat kekal, perintah Allah atau firman Allah juga bersifat universal. Universal artinya berlaku di mana saja, baik itu di belahan bumi utara, di belahan bumi selatan, di Indonesia, di Israel, di Amerika. Perintah itu bersifat mengikat karena universal. Jadi inti dan prinsip pokoknya itu harus kita tetap pegang. Namun demikian, penerapan praktisnya enggak demikian. Penerapan praktisnya itu bergantung kepada situasi dan kondisi. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi inti dan prinsip pokok dari praktek hukuman mati? Apa yang menjadi inti dan prinsip pokok di balik praktek hukuman mati? Ya, saudara-saudara sekalian, yang pertama harus kita katakan dalam kaitan ini adalah bahwa salah besar bila orang punya anggapan bahwa prinsip utama di balik restu Alkitab terhadap hukuman mati adalah prinsip pembalasan atau retribusi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Enggak. Bukan itu, saudara-saudara sekalian. Itu adalah konsep yang salah. Itu adalah sebuah gagasan yang keliru. Prinsip yang paling mendasar di balik ancaman serta pelaksanaan hukum mati, sebagaimana kita lihat di dalam Alkitab, adalah sikap yang tegas dan tanpa kompromi terhadap dosa. Ini yang harus digarisbawahi, bukan pembalasan, bukan retribusi, bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Bukan itu, saudara-saudara sekalian. Prinsip yang paling mendasar di balik ancaman pelaksanaan hukuman mati adalah sikap yang tegas dan kompromi terhadap dosa. Sebab kemahakudusan Allah dan kekudusan hidup tidak akan membiarkan kejahatan sekecil apapun berlalu tanpa membayar denda
dalam tanda kutip. Itu berarti bahwa setiap tindakan manusia itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Nah, ini prinsip yang pertama. Jadi sekali lagi, di balik pelaksanaan hukuman mati itu ada prinsip sikap yang tegas dan tanpa kompromi terhadap dosa. Yang kedua adalah prinsip untuk melindungi dan memelihara kehidupan. Aspek yang kerap dikemukakan oleh gerakan anti hukuman mati adalah bahwa hak-hak terpidana, khususnya hak hidup, itu adalah hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Itu yang mereka teriakkan. Itu yang kerap kali mereka dengung-dengungkan. Bahwa mereka yang mendapatkan hukuman mati itu punya hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Tetapi orang yang terus-menerus mendengungkan hal semacam ini lupa bahwa negara juga punya tugas untuk melindungi serta menjamin rasa aman dan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat. Ini yang kadang-kadang terlupakan. Ini yang kadang-kadang terlewatkan begitu saja. Gitu loh. Dan kenyataan membuktikan bahwa rasa aman dan kesejahteraan masyarakat ini sering terganggu. Gangguannya itu sangat bervariasi. Dari yang amat ringan sampai yang amat ekstrim. Untuk yang ringan, masyarakat sendiri mampu melindungi diri sendiri. Nah, itu misalkan dengan membuat pos kamling atau dengan membuat perlindungan-perlindungan seperlunya. Tetapi untuk yang ekstrim, ini sering hanya dapat diatasi dengan intervensi dan tindakan represif yang ekstrim pula. Salah satunya adalah ancaman hukuman mati. Contohnya adalah tindakan-tindakan terorisme. Tindakan-tindakan terorisme yang kerap kali mengambil nyawa begitu banyak umat manusia. Ini adalah tindakan-tindakan yang ekstrim. Ya, tindakan-tindakan semacam ini hanya dapat diatasi dengan intervensi dan tindakan represif yang ekstrim dari negara. Ya, salah satunya adalah dengan ancaman hukuman mati. Jadi hukuman mati yang diberikan kepada Ambrosi CS itu, yang menjadi pelaku bom Bali, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya ekstrim semacam ini. Kalau tindakan semacam ini dibiarkan saja, maksudnya pelakunya mendapatkan konsekuensi yang ringan, nanti orang-orang yang lain punya kans untuk melakukan hal yang serupa atau bahkan yang lebih parah lagi, melakukan hal yang lebih hebat, yang lebih spektakuler, dan yang lebih tragis karena merenggut nyawa yang lebih banyak. Nah, jadi yang perlu untuk diperhatikan di sini adalah tidak adil hanya menekankan hak yang satu dan mengabaikan hak-hak yang lain. Ini yang kerap kali dilupakan oleh mereka yang meneriakkan HAM, hak asasi manusia. Mereka hanya melihat dari satu sisi, namun mengabaikan sisi yang lain. Mereka bermaksud untuk melindungi pelaku kejahatan, namun pada sisi yang lain mereka mengabaikan orang-orang yang punya potensi untuk dirugikan atau direnggut nyawanya. Dari inilah yang menjadi masalah yang menurut saya tidak fair. Karena hak pelaku kejahatan yang justru diperhatikan, sementara hak-hak korban itu justru dilupakan. Nah, ini hal yang penting. Jadi kesimpulannya apa? Jadi memang hukuman mati sedapat mungkin itu harus dihindarkan. Tapi kemungkinan untuk itu betapapun kecil itu harus dibukakan. Kita tidak boleh menutup mata bahwa
hal semacam ini diperlukan untuk melindungi kehidupan. Ya tentu saja prosesnya terus-menerus harus disempurnakan agar cepat mungkin tidak ada hak siapapun yang dilanggar. Dan hukumnya pun terus-menerus harus ditelaah dan ditinjau ulang agar semakin adil. Bentuk hukumannya pun juga dipilih sedemikian rupa sehingga menimbulkan penderitaan dan kesakitan yang seminim mungkin bagi si terhukum. Kalau zaman dulu itu kan ngeri ya, dilempari batu sampai mati itu. Kemudian dipenggal, wah kelihatannya mengeri. Kalau zaman sekarang ini kan, kalau kita lihat bentuk hukuman matinya juga lebih lunak lah, khususnya di negara-negara barat seperti di Amerika. Hukuman mati dilakukan dengan menyuntikkan katakanlah zat beracun atau mengeksekusi seseorang di kursi listrik. Kalau di Indonesia masih menggunakan ya tembak lah, hukuman tembak. Ya, itu hukuman mati. Nah, yang kedua yang hendak saya bahas secara khusus, secara lebih spesifik lagi adalah bunuh diri. Ya, kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian, bunuh diri ini menjadi topik yang sangat begitu wah lah istilahnya. Nah, begitu apa ya istilahnya ya? Kalau kita perhatikan ya hampir setiap hari di media elektronik itu selalu ada laporan orang-orang yang mengambil nyawanya sendiri. Bahkan sebuah riset yang dilakukan oleh sebuah universitas di Jawa Tengah menunjukkan bahwa setiap menitnya itu ada puluhan orang di dunia ini atau bahkan lebih yang mengambil nyawanya sendiri. Nah, kita akan menelaah lebih jauh lagi mengenai bunuh diri ini. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada penyebutan beberapa kasus bunuh diri. Dan motif-motif di balik pelaksanaan bunuh diri itu macam-macam. Ada yang melakukannya karena soal harga diri, seperti yang dilakukan oleh Ahitofel, seperti yang dilakukan oleh Abimelek, seperti yang dilakukan oleh Saul. Prinsip yang mereka miliki adalah lebih baik mati berkubur debu daripada hidup berkalung malu. Jadi bagi mereka lebih baik mati daripada malu. Saul sebagai contohnya di dalam peperangan melawan musuh-musuh Israel, ketimbang dia ditangkap dan dipermalukan sebagai pecundang, Saul memilih untuk mengambil nyawanya sendiri. Jadi di dalam Perjanjian Lama ada beberapa kasus bunuh diri yang motifnya adalah karena mereka mau mempertahankan martabat atau harga diri. Tetapi bukan itu saja motif-motif bunuh diri. Ada pula yang melakukan dengan prinsip yang lain, yaitu prinsip kurelakan tubuhku hancur lebur asal semua sama-sama jadi bubur. Inilah yang melatar belakangi tindakan nekat Samson. Pasti saudara ingat Samson oleh karena kebodohannya kemudian harus kehilangan kekuatan ajaibnya sesudah dia dicukur rambutnya. Itu loh. Itu yang membuat dia akhirnya menjadi orang yang dalam kurun waktu tertentu menjadi tidak berguna, kehilangan kekuatan, namun kemudian anugerah Allah memulihkan kekuatan Samson sampai pada akhirnya Samson melakukan tindakan nekat. Dia merelakan dirinya mati bersama-sama dengan sebanyak mungkin orang Filistin yang pada waktu itu merendahkannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Simri di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 18. Nah, itu di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru kita menjumpai satu kasus bunuh diri
Dan ironisnya itu dilakukan oleh 1 dari 12 orang yang cukup dekat dengan Kristus. Kita tentu akrab dengan nama Yudas. Yudas itu bermaksud dalam tanda kutip menebus pengkhianatannya dengan bunuh diri. Matius 27 ayat 3-10 mencatat Yudas yang menyesal. Mungkin karena strategi yang dia rancang, seperti yang katakanlah dicoba diterbak oleh beberapa penafsir. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa Yudas itu yang menjadi motif dari Yudas itu sebenarnya bukan uang. Ya, Yudas seperti yang dikatakan oleh William Barclay, salah seorang penafsir Perjanjian Baru yang terkemuka dari Skotlandia. Yudas Iskariot. Nama Iskariot itu mungkin dekat sekali dengan kata sikari. Sikari itu menunjuk kepada sekelompok pejuang Yahudi. Ya, itu semacam garis keras yang mencoba untuk meruntuhkan kekuatan Romawi yang pada waktu itu mencengkeram, menjajah tanah Palestina, yang mencekram, menjajah orang-orang Yahudi. Tampaknya nama Yudas Iskariot ini terkait dengan kata sikari ini, para pejuang kemerdekaan garis keras dari orang-orang Yahudi. Yudas yang sudah hidup sekian lama dengan Kristus tampaknya tahu bahwa Yesus ini adalah orang yang luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, alam pun takluk sama dia. Tapi anehnya Yesus ini tidak radikal sebagaimana yang Yudas pikirkan. Yesus tidak menggunakan karisma dan kekuatannya untuk menumbangkan kekuatan Romawi yang ada di tanah Palestina. Dan tampaknya Yudas dengan sengaja merencanakan sesuatu yang menurut Yudas tampaknya bisa memaksa Yesus untuk melakukan perkara yang ajaib. Nah, di Taman Getsemani itu Yudas berharap agar Yesus melakukan sesuatu yang spektakuler, tetapi Yesus memilih untuk merelakan dirinya ditangkap, merelakan dirinya ibarat domba yang siap untuk dibawa ke tempat penyembelian. Dan hal ini yang membuat Yudas shock. Demikian kata penafsir semacam William Barclay. Karena strateginya tidak berjalan sebagaimana dia inginkan, Yudas jadi menyesal. Dan akhirnya dia bunuh diri sebagaimana direkam di dalam Matius 27 ayat 3-10. Lalu bagaimana sih Alkitab sendiri mengenai bunuh diri itu? Bagaimana Alkitab menyikapi bunuh diri? Nah, jelas Alkitab menolak aksi bunuh diri. Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Firman Allah kepada Nuh, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Jadi jelas sekali firman Allah kepada Nuh. Jadi, Nuh dilarang untuk melakukan aksi mengambil nyawa sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam literatur hikmat, di dalam kitab Ayub, kita lihat bahwa di dalam kondisi penderitaan yang terdalam sekalipun, kita mendapatkan gambaran ideal dari bagaimana seharusnya umat Allah bersikap. Umat Allah seharusnya bersikap seperti Ayub. Istrinya menganjurkan agar Ayub bunuh diri saja ketika berhadapan dengan malapetaka penderitaan yang luar biasa itu. Namun Ayub dengan tegas menolak anjuran istrinya untuk bunuh diri. Ini adalah gambaran yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan. Kadang-kadang kan umat Tuhan berbicara mengenai betapa beratnya hidup yang harus dia jalani.
betapa dalamnya penderitaan yang harus dia selami. Dan itulah sebabnya mereka kemudian melakukan bunuh diri, tapi seharusnya bukan ini yang harus mereka lakukan, seharusnya mereka bercermin dari Ayub. Ayub menderita dengan luar biasa. Dia bukan saja kehilangan harta benda, dia kehilangan anak-anak yang disayanginya. Bahkan dia menderita sakit yang sangat menyiksa. Sampai dia harus menggunakan pecahan-pecahan beling untuk mengurangi rasa gatal yang sedang dia alami. Dan kalau kita membaca di dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10, kita melihat pernyataan Ayub yang luar biasa. Ketika istrinya berkata, masih bertekunkan engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub dengan tegas berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu catatan yang luar biasa dari Alkitab. Nah, gambaran seperti inilah yang harusnya menjadi profil dari seorang umat Tuhan. Saudara perlu tahu, di mata orang Yahudi bunuh diri adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang sepenuhnya destruktif. Jadi orang Yahudi memandang bunuh diri yang dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan menghancurkan diri, itu sepenuhnya negatif. Tidak ada sesuatu yang baik sekalipun. Sebab itu di dalam adat Yahudi, mayat orang yang meninggal karena bunuh diri harus dipertontonkan secara terbuka. Tidak boleh ada perkabungan baginya. Dan pantang dikuburkan sampai matahari terbenam. Dan kuburannya pun harus kuburan yang terpisah. Tidak boleh dicampur. Jadi kita melihat di dalam diri umat Allah, bunuh diri adalah suatu tindakan yang tercela. Orang Yahudi yang bernama Flavius Josephus pernah berkata seperti ini terkait dengan bunuh diri. Mengapa kalian menyanyiakan kesatuan yang begitu indah antara tubuh dan jiwa dan ingin menceraikannya? Takut mati bagi seorang yang mesti mati adalah sama pengejutnya dengan orang yang ingin mati ketika ia belum seharusnya mati. Ini kata-kata yang luar biasa. Takut mati bagi seorang yang mesti mati adalah sama pengejutnya dengan orang yang ingin mati ketika ia belum seharusnya mati. Seorang pendeta dari Indonesia, almarhum pendeta R.K. mengatakan semacam ini. Ketahuilah bahwa tidak ada pengecutan yang lebih besar daripada tindakan seorang nakoda yang lantaran takut pada badai yang akan datang lalu menenggelamkan seluruh kapal, bahkan sebelum prahara itu benar-benar tiba. Menarik sekali ini. Ketahuilah bahwa tidak ada pengecutan yang lebih besar daripada tindakan seorang nakoda yang lantaran takut pada badai yang akan datang lalu menenggelamkan seluruh kapal, bahkan sebelum prahara itu benar-benar tiba. Sesungguhnya bunuh diri adalah tindakan melawan kodrat dan sekaligus tindakan melecehkan Tuhan. Mereka yang mati terhormat memandangkan kemuliaan, tapi yang mati karena bunuh diri itu mewarisi kekelaman. Nah, ini jelas kita melihat bahwa bunuh diri adalah suatu tindakan yang tercela, suatu tindakan yang dipandang negatif oleh kitab suci. Lalu ini hal yang mungkin lebih bersifat pastoral di bagian akhir atau di bagian ujung dari presentasi Jangan Membunuh ini, ketika berhadapan dengan realitas kejadian bunuh diri. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang perlu kita sadari pertama-tama, bunuh diri itu kebanyakan terjadi dalam situasi yang abnormal. Dalam situasi yang abnormal maksudnya ya mungkin ya dalam situasi yang di mana pelakunya sedang mengalami sesuatu yang sangat-sangat buruk. Entah itu dalam bentuk penyakit, entah itu dalam bentuk tekanan-tekanan yang dia alami.
dalam situasi normal, sikap yang wajar tentu saja adalah berusaha mempertahankan, memelihara, bahkan mengembangkan hidup. Itu kalau situasinya normal. Bukan justru dengan sengaja menghilangkannya. Karena itu dalam situasi normal, jelas sekali bunuh diri adalah sesuatu yang absurd. Tidak dapat dibenarkan. Dia melawan naluri kehidupan. Jadi sekiranya semua berjalan normal, hampir tidak mungkin orang normal itu bunuh diri karena terpaksa. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, hal terbaik untuk mengatasi masalah bunuh diri bukanlah dengan sikap menghakimi atau mencibir. Karena itu akan lebih melukai keluarga yang ditinggalkan. Nah, jadi sekali lagi, bukannya kemudian kita mengiyakan, mengizinkan bunuh diri, bukan. Ini kasusnya adalah bunuh diri itu sudah terjadi. Kalau bunuh diri itu sudah terjadi, bagaimana sikap kita? Sikap kita ya, kita harus memahami bahwa si pelaku itu hidup dalam suasana yang abnormal. Nah, kini ada keluarga yang ditinggalkan. Nah, kepada keluarga yang ditinggalkan ini, sikap kita ya, kita tidak boleh mencibir atau menghakimi. Kita berusaha untuk memahami situasi real yang dihadapi oleh pelaku, serta berusaha menyediakan dukungan spiritual, emosional, bahkan finansial yang diperlukan oleh keluarga yang ditinggalkan agar kejadian yang serupa tidak terulang. Jadi jangan sampai kita melihat, katakanlah, ada satu keluarga di mana bapaknya bunuh diri, kemudian jemaat datang dengan sikap mencibir, dengan sikap menghakimi. Kalau ini terjadi, ya bisa jadi nanti terulang. Bukan saja bapaknya yang bunuh diri, ibunya bisa jadi bunuh diri. Gitu loh. Karena merasa ditinggalkan oleh komunitas orang beriman. Komunitas orang beriman seharusnya punya simpati terhadap keluarga yang ditinggalkan dan menyediakan dukungan spiritual, menyediakan dukungan emosional, bahkan dukungan finansial atau ekonomi pada keluarga tersebut, sehingga kejadian bunuh diri ini bisa dihindari. Nah, jadi itu pembahasan kita pada malam ini. Masih ada beberapa hal yang lain sebenarnya yang bisa kita bahas, namun karena keterbatasan waktu, saya hanya membatasi pada 2 kasus ini saja. Ini kasus hukuman mati dan bunuh diri, walaupun sebenarnya bisa dikembangkan dalam beberapa kasus yang lain seperti eutanasia dan katakanlah perang dan yang sejenisnya. Oke,